Jadi banyak tertolong oleh itu. Maka Bapak Ibu terpaksa harus dibuat perubahan linier dan perubahan unlinier. Perubahan linier itu terpaksa, ujung nanti nggak ada lagi jalan lain bahwa harus kita masuk di ruang pilpres. Itu yang sebut tadi Pak Kiai, all out. Mudah-mudahan nanti ulama Jawa Barat, ulama Jawa Tengah, ulama Jawa Timur bersatu mengeluarkan fatwa wajib memilih nomor 1. Harus ada kategori al-ahkam al-khomsah, 5 kategori hukum. Terserah mau haram memilih yang 2. Boleh lah gitu ya, mau haram mau makruh gitu kan, mau kemudian kategori wajib, mau pilih yang mana fatwanya, pokoknya kategori fikihnya begitu. Mau haram memilih nomor 2 misalnya, kemudian mau wajib memilih yang 1. Kalau ulama-ulama umat Islam sudah memfatwakan begitu, saya kira itu perubahan linier tertolong juga, terbantu. Tapi yang sangat terbantu kalau ada perubahannya linier. Nah, inilah konsistensi petisi 100. Makanya sampai kapan katanya kita ini terus sampai bisa berhasil. Gitu kan. Besok kiamat, sekarang masih bisa menanam kurma, kita tanam sekarang juga. Nabi kan mengarahkan begitu. Besok kiamat, sekarang masih sempat nanam kurma, tanam kurma itu sekarang juga. Kenapa? Kan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan 3 itu kan kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur kebangsaan untuk bebas, maka menyatakan kemerdekaan, kan begitu. Jadi 2 dimensi kekuasaan Allah yang harus diyakini. Nggak akan pesimis umat Islam terhadap perubahan kok. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya, terbalik ya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Makanya rumusannya begitu di pembukaan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Qulillahumma malikal mulk. Jadi kita sangat yakin ketika kita berjuangnya keras, keinginan luhur untuk bebas dan merdeka, Allah itu akan menurunkan pertolongannya. Nasrum minallah, fathun qarib. Pertolongan dari Allah, kemenangan dekat kemenangan itu. Bapak Ibu, apa Soekarno itu jatuhnya lama berkuasanya, jatuhnya cepat. Gara-gara apa? Kekuatan magnetik yang menyebabkan rontok dia, PKI. Hanya oleh satu peristiwa G30 SPKI, itu faktor utamanya rontok itu Soekarno yang seumur hidup tadi. Soeharto itu dilantiknya bulan Maret, 11 Maret 98, bulan Mei jatuh. Jadi pada waktunya perubahan itu cepat. Makanya ada yang mengatakan, kita kan sudah waktunya kasih ini. Sekarang bulan apa? Desember, Januari, Februari sudah pilpres. Mimpi mau memakzulkan Jokowi. Enggak mimpi. Kalau kita punya keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan perjuangan kitanya, perjuangan yang serius, sungguh-sungguh, bukan saling memanfaatkan dalam makna negatif. Mahasiswa juga nggak boleh merasa dimanfaatkan oleh proses pemakzulan ini. Kita juga orang tua siap dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ayo mahasiswa, manfaatkan kami gitu, yang tua-tua ini untuk perubahan pemakzulan Jokowi. Siap. Intinya
ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian jadi penolong atas sebagian yang lain. Hayu kita tolong menolong sesama kita. Allahu Akbar. Para mahasiswa bergerak, para cendekiawan juga mulai menunjukkan kekritisannya. Para kiai memfatwakan dengan fatwa yang luar biasa, berprinsip dan menunjukkan tentang keyakinan ilahiyahnya. Gitu kan. Lalu kita terus-menerus membuat langkah-langkah yang menurut kita strategis, insya Allah jatuh. Amin. Jatuh ini bapak-bapak ibu-ibu menuju ke proses perubahan sistem. Jadi kelihatannya sekarang dua-duanya penting. Mau sistem dulu, mau orang dulu. Dua-duanya mana yang duluan lah. Itu daripada nanti saling menyalahkan. Faisal Assegaf, kritikus. Mudah-mudahan saya bisa jumpa dengan beliau ya. Saya mengagumi sekali nih keberaniannya. Bahkan dia bikin judulnya Presiden Babi Ngepet. Wah. By Faisal Assegaf, kritikus. Komplotan buzzer diselokan politik kekuasaan getol teriak. Presiden adalah simbol negara, sangat sakral dan terhormat. Wajib dimuliakan, tak boleh disebut bajingan tolol. Ini kan ramenya kemarin Rocky Gerung tuh bajingan tolol. Tidak berlaku bagi rakyat yang berpikir cerdas, di mana kekuasaan presiden dimaknai sebagai pelayan, bukan bos besar atau majikan yang patut dibela. Ya, presiden itu pelayan dari 270 juta rakyat Indonesia. Jadi dia harusnya bersikap sebagaimana seorang pelayan. Kan begitu mestinya ya. Bukan kemudian seperti raja yang lempar-lempar kaos, kemudian orang rebutan. Miris sekali kita melihat yang begitu. Tinggi atau rendah kehormatan presiden tergantung sikap jujur dan amanah. Sebaliknya, penguasa yang rakus dan gemar berbohong, esensinya dia bukan manusia, tapi jauh lebih hina dari binatang. Kan manusia itu bisa lebih mulia dibandingkan malaikat, tapi bisa juga lebih hina dibandingkan binatang. Kenapa? Karena dia punya akal pikiran untuk bagaimana memposisikan dirinya dalam berakhlakul karimah. Iya kan? Presiden Francisco Franco, contoh kekuasaan bengis dan korup di Spanyol. Jejak kejahatannya tak beda dengan pemimpin Khmer Merah, diktator Kamboja, Pol Pot yang sangat keji. Di negeri jiran Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terlibat kasus korupsi, digiring ke sel, dan baru saja terjadi anak Presiden Kolombia Nicolas Petro ditangkap atas skandal suap. Tak berbeda, tingkah rezim Jokowi ugal-ugalan dan tanpa henti menuai kecaman. Kelompok rakyat yang pintar dan para tokoh kritis menuding Jokowi pembohong dan hipokrit. Sudah banyak elemen rakyat yang turun ke jalan dan mendesak Jokowi mundur serta dipenjarakan. Kemarahan yang sangat serius dan makin bergulir kencang jelang 2024. Walhasil, Jokowi dikatain bajingan tolol. Santun atau tidak tergantung persepsi. Tapi dalam anekdot Republik Ruwetnesia, penguasa bermental maling dan penipu dianalogikan sebagai babi ngepet. Cerita tentang rezim korup Ferdinand Marcos yang dilengsarkan oleh rakyat Filipina adalah gambaran sempurna presiden babi ngepet. Jejak hitam itu dikhawatirkan terjadi di Republik ini. Jejak hitam itu dikhawatirkan terjadi di Republik ini. Jadi, kritikus luar biasa ini, Faisal Assegaf, nggak bilang bahwa di negeri ini sudah terjadi. Ini dikhawatirkan. Kan kita bicaranya antisipasi. Kita lihat bagaimana jejak 10 tahun ke belakang dan apa yang diharapkan oleh kita dalam 10 tahun ke depan. Mau kita gini-gini aja. Mau kita terus rakyat diadu domba, dipolarisasi. Kapan kita mau bekerja sama untuk membangun negeri ini? Iya kan? Tak bisa dipungkiri pengelolaan negara paling konyol terjadi di era rezim Jokowi. Ini kata Riz. Oligarki junto feodalisme melahirkan pemerintahan yang korup tanpa rasa malu. Rezim semakin panik. Bahkan di cuitan lainnya, Faisal Assegaf menuliskan penjarakan Jokowi. Luar biasa kan? Jadi ini semakin keras, semakin menggelinding, semakin banyak orang yang bicara.
Jelang Pilpres 2024, dinamika politik makin krusial. Desakan menuntut Jokowi mundur dan dipenjarakan muncul di berbagai forum diskusi, medsos, hingga berbagai aksi demonstrasi. Tak hanya Jokowi, tapi anak, mantu, ipar, dan istri menuai sorotan serius. Perlawanan rakyat dipicu oleh rasa ketidakadilan atas praktek kekuasaan yang semena-mena. Geliat tipu muslihat Jokowi tak lagi manjur untuk membohongi rakyat. Terlalu banyak kejahatan yang diproduksi dan makin meresahkan. Nasib Jokowi di ujung tanduk. Jokowi terpaksa berakrobat, putar otak agar aman dan selamat, tidak dikejar-kejar oleh rakyat. Tentang ijazah palsu, aneka korupsi yang menumpuk, dan perampokan kekayaan alam. Muncul modus licik, cawe-cawe usung capres boneka disiapkan. Dengan cara itu seolah Jokowi yakin kelak dilindungi oleh penguasa berikutnya. Justru arogansi tersebut bikin rakyat tambah marah. Tak kalah norak, kedua putri Jokowi sok perkasa, kedua putra, dan mabok lezatnya kekuasaan. Mereka pikir jabatan bapaknya tanpa batas dan menjadi warisan nenek moyangnya. Tolol kan? Semua pertunjukan kesombongan itu berakumulasi dan memantik perlawanan rakyat. Sebaliknya, Jokowi asik berpesta, berdiri menantang arus gerakan perubahan yang menuntut keadilan. Jokowi lupa, waktu semakin dekat untuk mengusirnya dari istana. Jutaan rakyat intensif berkonsolidasi, menunggunya turun dari kekuasaan dengan berbagai tuntutan. Bahkan sebagian besar elemen pro perubahan lebih agresif menyuarakan, turunkan Jokowi, seret dia ke penjara, tak usah menunggu pemilu atau siapapun yang akan berkuasa. Mengerikan. Akibat praktek kekuasaan yang jahat dan zalim telah menyulut kesadaran kolektif rakyat. Kemarahan rakyat pada Jokowi jauh lebih mendidih dari situasi krusial di 1965 dan 1998. Gawat. Lagi-lagi, ini antisipasi. Ini sama sekali bukan provokasi. Semua sudah bergerak. Tinggal Bapak Ibu semua, sahabat SJ Channel semua memilih akan berada di posisi yang mana. Apakah akan berusaha dengan segala cara, dengan berbagai tantangan untuk terus menggelorakan perubahan dan menjadi bagian dari orang yang menyikapi perubahan itu dengan positif, atau yang ingin melanggengkan kekuasaan tanpa rakyat bisa menikmati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.